Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan. Oke, kali ini kita akan bahas lagi nih menuju Pilpres 2024. Tapi kali ini kita tidak bahas tentang Anies Baswedan, kawan-kawan. Melainkan kita akan lebih fokus membahas tentang kubu merah nih. Ya, sejauh ini kita bisa melihat bahwasanya ada semacam perpecahan antara Ibu Mega dengan Pak Jokowi itu. Ada semacam garis sekat dari kedua tokoh nasional kita ini, kawan-kawan. Sehingga kemudian ketika Pak Ganjar diusung oleh Ibu Megawati dan Pak Jokowi memang sudah ada di sana, dan beberapa hari kemudian tiba-tiba Pak Jokowi ingin mengendorse bahwasanya Pak Ganjar ini harus menjadi wakil dari Pak Prabowo. Kemudian itulah yang ditentang oleh Bu Mega. Sehingga Bu Mega mengedepankan bahwasanya Pak Ganjar tetap menjadi capres dan menggandeng Mahfud MD sebagai wakilnya. Maka dari itu di kubu sebelah Pak Jokowi mengusung Pak Prabowo dan menempatkan anaknya sebagai calon wakil presiden dari Pak Prabowo itu. Ini menarik sekali ketika kita melihat petakan itu, kawan-kawan, karena hanya dengan isu-isu tersebut yang mampu meredam ke isu-isuan tentang Anies Baswedan itu. Hanya isu tersebut yang mampu menekan elektabilitas Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Ada semacam semacam konflik yang mereka ciptakan untuk menggait simpati para masyarakat, kawan-kawan. Dan apakah kemudian Ibu Megawati dan Pak Jokowi ini betul-betul berseteru, ataukah ini hanya settingan untuk mengalahkan kubu Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar? Coba kita lihat lebih jauh lagi, kawan-kawan. Dan untuk melihat itu, saya sudah siapkan satu video yang saya rasa bukan semacam video ya, tapi semacam audio yang akan kita putar di sini. Dan jujur saya sangat tertarik dengan kesimpulan-kesimpulan atau pandangan-pandangan yang diucapkan dari video ini. Coba kita dengar, kawan-kawan. Jadi ini Megawati pura-pura marah sama Jokowi gitu. Iya, pura-pura marah sama Jokowi, dan ini nggak kepikiran sama orang-orang, sehingga nanti arah-arahnya plan A itu menangkan Ganjar Mahfud. Nah, ternyata ketika Megawati marah sama Jokowi, ternyata yang elektabilitasnya yang tinggi itu Jokowi, otomatis Gibran yang naik, sehingga kemudian dibalik. Ketika Jokowi ngelawan, Mega merasa terzolimi oleh lawan. Wah, ini sudah mengkhianati PDIP nih, sehingga yang dijolimi itu Megawati, PDIP nih. Ketika dizolimi itu nanti elektabilitasnya lebih tinggi diharapkan gitu. Nah, itu teori konspirasi atau manajemen konflik yang dilontarkan oleh PDIP. Nah, ini yang dimainkan nih. Kita nggak pernah berpikiran ke situ kan, lawan-lawan politiknya seperti Anies nggak berpikiran ke situ. Kita lihat ada prahara aja di PDIP tuh antara Ganjar dan Gibran gitu. Nah, nanti ini ketika nanti elektabilitas Ganjar itu naik, kemudian nanti ada putaran kedua, pasti Ganjar dengan Anies. Kalau Ganjar dengan Anies, Prabowo diharapkan akan ke Ganjar, Anies tumbang gitu kan. Tapi kemudian konstelasi politiknya berbeda sekarang. Ternyata ya, itu menteri politik lagi nelfon tuh. Ternyata ya ternyata konstelasi politik berubah. Ternyata kayaknya kalau nanti karena Gibran ini naik elektabilitasnya, Prabowo naik, kemudian kebalikan, nanti putaran kedua Prabowo dengan Anies. Nah, Ganjar bakalan nggak ke Prabowo, Ganjar bakalan merapat ke Anies, karena memang manajemen konfliknya ini memang nggak berhasil mereka.
Nah, akhirnya mereka benar-benar berseteru antara Jokowi dengan Mega. Itu menurut saya. Menurut ente gimana? Nah, di bagian ini kawan-kawan menarik sekali. Ketika kita pandangan saya ini, kalau kita tarik benang merahnya, kita bisa lihat di bagian ini bahwasanya ada semacam permainan konflik atau manajemen konflik yang dimainkan oleh kubu Jokowi dan Ibu Megawati, yang pada dasarnya itu untuk menjatuhkan Anies Baswedan di bagian itu, kawan-kawan. Dan saya rasa bila hal tersebut betul-betul terjadi semacam konflik beneran antara Bu Mega dengan Pak Jokowi itu, ya kenapa Ibu Mega tidak secara terbuka mengeluarkan surat untuk memecat Pak Jokowi beserta anak-anaknya, seperti yang telah Ibu Mega lakukan kepada si Pak Sudiman itu. Jadi ini yang kemudian menjadi pertanyaan besar ke kita itu. Apakah kemudian betul-betul PDIP berseberangan dengan Pak Jokowi saat ini, atau semacam apa itu? Ataukah ada semacam permainan di wilayah itu gitu. Karena bila Ibu Mega betul-betul ada semacam kemarahan kepada Pak Jokowi beserta anak-anaknya, ya kenapa tidak ada pemecatan gitu. Sama halnya dengan Pak Jokowi, kenapa tidak meminta ke Ibu Mega agar dirinya dikeluarkan? Kenapa tidak meminta agar dirinya dan anak-anaknya keluar dari PDIP gitu kan? Karena sekarang kita tahu bahwasanya Kaesang itu sudah berada di PSI. Dia sudah menjadi ketua PSI di sana. Belum lagi Gibran yang secara sekarang itu sudah menjadi cawapres dari Pak Prabowo itu, yang secara otomatis akan berlawanan dengan Pak Ganjar itu. Ini yang kemudian menjadi pertanyaan-pertanyaan besar itu. Dan sehingga masyarakat saat ini mulai menyimpulkan satu hal, bahwasannya Ganjar dan Pak Mahfud serta Pak Prabowo dan Gibran itu hanya satu elemen untuk mengalahkan Anies Baswedan itu yang kemudian sampai pada titik pandangan saya itu, kawan-kawan. Bagaimana tanggapan kawan-kawan mengenai hal ini? Apakah kawan-kawan betul-betul melihat semacam konflik yang dibangun antara Megawati dengan Pak Jokowi itu untuk menjatuhkan Anies Baswedan, ataukah seperti apa? Ataukah ini betul-betul konflik beneran? Coba tulis tanggapan kawan-kawan di kolom komentar. Oke? Share juga video ini supaya banyak yang tahu informasi ini dan juga bisa ikut nimbrung di kolom komentar. Oke kawan-kawan, jadi saya pikir itu saja dulu. Terima kasih telah tiba di sini. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan pada video selanjutnya. Sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.